Nama saya Etey, petani padi dari Cicalengka. Saya mencoba pupuk petani rakyat, pupuk cair dari Bang Bara Bedas. Pertumbuhannya alhamdulillah cepat, malahan lebih bagus ini. Alhamdulillah irit jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sahabat-sahabat. Kali ini saya berada di kawasan tempatnya produksi pembuatan pupuk dan pakan hasil dari olah limbah, baik limbah rumah tangga maupun limbah industri. Kita akan lihat-lihat bagaimana proses pembuatan pakan dan pupuk organik ini. Assalamualaikum. Salam. Sehat? Oh, siap. Kan? Waduh. Mang, Kang. Alhamdulillah. Di samping saya ada Kang Heri, yaitu Kang Heri Bang Bara, bisa disebut Bos Heri. Nah, beliau ini merupakan inisiator sekaligus master pembuatan pakan dan pupuk dari limbah. Oke, Kang Heri, ini lagi ngapain nih Kang Heri nih? Kita lagi bikin pupuk, namanya ini pupuk fair, pupuk rakyat ya. Saya bikin pupuk ini menjawab keluh kesah daripada para petani. Nah, makanya para petani sering mengeluh karena saya ada di wilayah sini tuh sering ngobrol dengan petani, Kang Abeng. Oh iya. Nah, makanya saya menciptakan pupuk rakyat ini untuk membantu mensejahterakan para petani. Nah, mensejahterakan ini bagaimana nih? Ini apakah sama Kang Heri ini digratiskan atau dijual belikannya dengan harga yang ekonomis atau bagaimana ini? Nah. Untuk tahun ini karena saya menjawab petani lagi kekurangan pupuk ya Kang Abeng, saya gratiskan dulu Kang Abeng. Oh, biasa digratiskan. Tapi kedepannya insya Allah akan ada nilai ekonomi. Ada ya. Untuk karyawan-karyawan kita ini. Ini nih, coba lihat, ini ada susu bekas nih Kang Heri nih. Ini limbah dari mana nih? Ini limbah dari mana Kang Heri nih? Nah, kita kan menjawab daripada kemarin keluh kesah masalah tentang lingkungan Kang Abeng. Ya. Ada satu oknum masyarakat ya, yang dikasih susu expired ini dijual belikan. Oh. Nah, seharusnya ini kan dimusnahkan. Iya. Nah, tapi daripada dimusnahkan, saya dibikinkan pupuk. Ini jadi melalui proses lagi Kang Heri? Iya. Ini kan expired ya? Expired. Ini kan yogurt. Ya. Si yogurt ini kandungan proteinnya atau kandungan kaliumnya, nitrogennya ini ada. Oh. Nah, tapi kalau nggak bisa ini aja. Ini mah daripada disalahgunakan sama oknum, sama masyarakat lebih baik sama saya manfaat buat masyarakat. Dikembalikan lagi untuk bermanfaat untuk masyarakat. Betul. Jadi sama saya dibikinkan pupuk cair POC. POC. POC Belanda ya, bukan? Jadi POC itu singkatan dari apa? Pupuk organik cair. Oh, pupuk organik cair. Ini dicampurnya sama apa aja nih? Ini ya. Kayak ini. Satu. Ini ada kohe. Oh ya, kotoran hewan ya. Kotoran hewan. Nah, ini kotoran hewan, kotoran sapi ya. Iya. Nah, ini di sini kan ada fosfat. Fosfatnya. Ada fosfatnya, terus ada nitrogennya, terus kan kalium tidak punya. Makanya kaliumnya ngambil dari sini. Terus ada sama saya butuh ini lagi.
Ini pakai tepung ikan. Wis. Hmm. Tepung ikan dari limbah ikannya Dari berarti. limbah ikan. Jadi limbah ikan daripada dibuang-buang ke sungai, Ya. sama saya dimanfaatkan menjadi pupuk. Pupuk. Limbah ikan. Dari limbah ini mengandung apa aja nih? Nah, dari limbah ikan kan itu limbah ikan tanaman seperti manusia karena tanaman juga hidup. Ya. Jadi dia itu butuh protein. Betul. Nah, dikasihlah proteinnya dari limbah ikan ini. Limbah ikan. Terus ini ada ini juga ada maggot juga untuk proteinnya, dibikin kasih maggot nih, maggot. Oh iya, maggot maggot ulat ini ulat nih. ya. Ini maggot dari fermentasi yang mana, Kang Iri? Fermentasi dari sorghum. Oh, dari sorghum. Oke, Fermentasi kita dari, lihat fermentasinya, fermentasi dari sorghum. Oke. Fermentasi dari sorghum ini terus dicampur, saya butuh nitrogen lebih. Nah, nitrogen nih yang untuk pemicu. Makanya di Dari apa sini nih? dari nanas. Oh, dari nanas. Ada juga udah. Udah ada. Ini ada nanas nih di sini nih. Tuh, nanas tuh. Oh iya. Udah di ini ya nanas. Ada nanas. nyatu ya sekarang Udah ya. nyatu. Jadi ini nanas, kotoran hewan, yogurt, difermentasi ini. Karena kita butuh nitrogen yang tinggi. Oh, Biar bisa menyamai pupuk apa? Pupuk kimia. kimia. Oke. Nah, contohnya nitrogen tinggi seperti ini, Kang. Nah, contohnya nitrogen tinggi itu kan tadi baru kita proses ya. Saya udah 7 hari siramin ke kita. Oh, siramin ke ini. Siramin ke ini. Bahan ini. Teman-teman, ini kan langsung kebakar. Karena ini nitrogen tinggi. Nitrogen tinggi, jadi hasilnya panas ya. Panas. Ini udah di atas kimia. Oh, Ininya nitrogennya. Karena dengan campuran-campuran itu menjadi bahan aktif. bahan aktif. Tuh, nah seperti ini hancur kan tuh? Iya. Nah, makanya setelah 7 hari ini ada yang sudah matangnya. Oke. Nah, di sini. Sudah matang, ada lagi nanti ya. Ini di sini nih. Oke, siap. Coba. siap. Oke. Sini jalannya. Oke. Nah, Itu kan baru ya. proses. Hah? Oke, Terus ini sudah sudah matang ini. Nah, siap sudah matang. Nih yang sudah matang. Tuh, naik ke atas yang sudah matang. Nah, ini sudah matang. Nah, sebentar Kang Heri. Tadi dari proses yang lagi proses tadi, Hah? selama berapa hari supaya sudah jadi seperti ini, Pak? Nah, ini 14 hari. 14 hari. Keluar minyak kan? Oh iya. Ininya tuh lumpur ini bisa jadi nanti buat apa pupuk padat. Pupuk padat. Ya itu nanti jadi NPK. Oh, NPK Yan. Nitrogen, fosfat, kalium. Ada poska, ada NPK, ya. Nah ini kalau udah digini, ini seperti ini nih tuh, udah, Iya. udah kulen kan? Iya. Tuh. Ini sudah netral. Sudah netral. Ya. Tapi tetap ini harus ada proses lagi. Terus lagi. Itu prosesnya dengan cara sebelum ini diangkat dibuka dulu kayak gini tuh. Tuh. Diaduk-aduk dulu. Diaduk dulu. Kayak ini. Ini proses mengaduknya manual atau ada alat lagi? Ada alat nanti. Oke. Luar Setelah- biasa nih. Setelah ini kita rebus. Oh, dipanasin. Untuk membunuh nitrogen yang jahat. Oh, oh iya. Ya. Kan ini nitrogen yang gini nih yang bahaya tuh. Oh. Ini nitrogennya. Nanti ini nitrogen ini kalau ini dikasihkan kayak gini nih. Kemana? Nah ini diginiin aja. Ini bisa mati. Oh, karena masih ada nitrogen. Ini bisa mati ini. Makanya ini harus dinetralkan dengan suhu 120 derajat. Ya. Betul. Nah setelah itu baru bisa dikonsumsi sama masyarakat, baru bisa dikonsumsi sama tanaman. Dan ini bukan pupuk tapi jadi pemicu. Karena ini udah komplit di sininya. Karena ini dibilangnya pupuk majemuk. Oh, pupuk majemuk. Jadi majemuk itu biang. Bukan, majemuk itu berdiri Oh, sendiri. berdiri sendiri. Oh. Jadi kaliumnya karena ada nitrogen. Nitrogennya khusus nitrogen. Kaliumnya khusus kalium. Fosfat khusus fosfat. Tapi kalau kimia kan seperti apa itu urea ya, kimia ya. Itu kan hanya nitrogen, tidak punya fosfat. Oh, makanya kalau Dibilangnya itu lagi NPK. Makanya NPK itu nitrogen, fosfat, kalium. Itu NPK namanya. Tapi udah disatukan. Nah, tapi itu mah padat. Nah, kita bikin NPK kayak gini.
Iya. Nah, ini kaliumnya. Jadi kalau begitu Obatnya. Bos, Kang Heri nih, sebetulnya kalau cukup sama pupuk cairan juga sebetulnya sudah Sudah cukup. sebetulnya ya. Jadi Tapi kita bisa membantu petani itu dengan 1 hektar ke depannya ya, setelah Iya. ini digratiskan. Paling 1 hektar habisnya cuma berapa? 500 ribuan per hektar. Wah, luar biasa nih. Habisnya. Bisa Berarti bantu betul-betul nih ekonomis sekali nih, sahabat-sahabat. Disinilah mungkin Kang Heri Bang Bara ini menginovasi bagaimana caranya Kang Heri ini atau dengan Bang Bara Bedasnya itu betul-betul ingin mensejahterakan masyarakat, meringankan beban para petani melalui pupuk yang nilainya ekonomis. Oke, Kang Heri, nanti kita lanjut. Jadi ini satu kali lagi ya. Iya. Jadi ini bahannya satu ya. 1 kulit nanas, Ya. 2 kulit pisang, Pisang, 3 sorghum, gum, 4 maggot, got, 5 tepung ikan, ikan, 6 yogurt, ya ini. yang tadi ya. Jadi manfaatnya. Terus ada lagi yang lainnya. Nah, nanti jadilah ini NPK cair. Atau bisa dibilang kalau sama saya mah jangan bilang NPK. Kan itu mah produk orang lain. Ya. Jadi di sini mah ini namanya hormon Pemicu ya. pemicu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di Desa Panenjoan, Kecamatan Cicalengka, didampingi oleh tokoh petani yang ada di Desa Panenjoan, yaitu Mang Etey. Pak Etey menjadi petani dari tahun berapa nih? Tahun 87 lah, Dari 97. 97. Bagaimana pengalaman Pak Etey? Karena di Bang Bara Bedas itu ada sebuah produk pupuk ya. Kemarin Pak Etey sudah berapa kali mencoba pupuk yang dari Bang Bara Bedas ini? Baru awal sekarang. Baru awal sekarang. Iya. Ya, karena di Bang Bara Bedas ini alhamdulillah berkat inovasinya Bos Heri bisa membuat pupuk ekonomis. Pupuk PR atau pupuk rakyat yang sekarang tagline-nya pupuk Gumasep. Nah, terus ngedemplot berapa meter Pak Etey di sini penggunaan pupuk Gumasep ini? Demplot berapa kotak? Luas? Luas 100 tumbak lah. Baru 100 tumbak. Baru 100 Ya? tumbak. 100 tumbak di luas lahan 100 tumbak. Berarti kurang lebih 1.400 meter ya, Iya. Pak Etey ya. Alhamdulillah. Berarti udah berapa lama ini Pak Etey? Udah 25 hari loh. 25 hari. 25 hari. Ini murni ya? Murni, enggak pakai apa-apa. Apa-apa. Kelihatannya bagaimana perkembangannya Pak Etey? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada perbedaan dengan yang konvensional. Perbedaannya seperti apa Pak Etey? Perbedaannya lebih bagus. Lebih bagus. Kecepatan pertumbuhan. Iya, cepat. Jeung daun rada benten gitu, jeung ngangge pupuk anu biasa Korea. Oh gitu ya. Nah, jadi dengan pupuk PR ini, alhamdulillah pertumbuhannya lebih cepat. Kalau kita nanti saksikan, ini berarti 25 hari. Udah berapa kali siram Pak Etey? 2 kali. 2 kali. 2 kali. Polanya bagaimana nyiramnya Pak Etey? Ya, nyelam pakai disemprot aja. Disemprot. Jadi dari 1 liter pupuk itu, 1 liter pupuk cairan itu untuk ini berapa liter total? Iya, teh karek CF nih 3,5 liter. Oh, baru 1,5 liter. 1 Betul. liter. Jadi perasaannya bagaimana secara nilai ekonomisnya tadi? Alhamdulillah agak irit. Agak irit. Jadi alhamdulillah dengan pupuk ini, yang biasanya kalau lahan 100 tumbak ini biasa habis berapa pupuknya Pak? Habis pupuknya 1 kintal. 1 kintal. Berarti karena 320 lah, 320. 320 ribu. Nah, dengan pupuk PR ini kemarin harganya itu karena ini kita itu belum komersil, alhamdulillah sebetulnya kita masih membantu
tapi lebih mengefektifkan, mengefisiensikan nilai harga tersebut. Mudah-mudahan bisa dikonversi lebih murah lagi, insya Allah. Nah, udah dihitung belum gulirannya PT satu dapuran ini? Atau nanti kita hitung barengan ya? Hitung Barengan ya. I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Namun bahasana keren malah kita nih ya. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 sampai 60 masih kene anak sirung 100 sampai 100 lah, sampai bisa 100, paling minimal 80 paling minimal. Nya normalna di canak 80 lah, nya normal 80. Ya kedah nama ieu teh sebenarnya mah bibit ieu mah tara lebih 30. Super pin ieu mah. Tala mencerang 100 lebih. Bibit ieu mah 60 sampai 70 lah bibit ieu mah. Nya maksimalna teh super pin namina. Nya minimal. Tos katoong gitu. Nama teh ini hasil ini yang dari pupuk biasa kimia, ya. Kimia. Itu perbandingannya bagaimana Pak Teh? Kalau dilihat mah dari daun masih beda, dino daun. Dari daun udah tos beda. Agak jecengan. Kalau pakai pupuk rakyat itu daunnya galing. Oh, jadi lamun galing teh Banyak anak. kalau banyak anak. Banyak anak. Jadi kalau bahasa Sunda Indonesia nama galing teh keriting. Keriting gitu. Ya mah agak jecengan gitu. Oh, agak jecengan. Kemungkinan kalau taksiran Pak Ete yang sudah biasa ini Biasa sampai maksimal genep 5 genep 10. 65 sampai 60. 60 sampai 65 ya. Ya, Kalau sekarang paling taksiran masih di 50-an ya. 50-an. 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 Oke. Ini udah tanamannya menanamnya Hampir sama ya mah jeung itu mah. oh sama dengan tadi ya. Hampir sama. Oke, Pak Ete. Beda 1 hari paling nggak lah. Nya Dulu nih ya. nya. Oke. Jadi tanamnya duluan ini paling kisaran 4 hari 5 hari ya. Ya. Kita baris dari sini baru ke sana. stempel yang sana. Turun PT-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, damang, Kang Heri. Alhamdulillah. Menuju damalan deh, Kang Heri. Nuju kieu Bapak kuran kore di kebon mah nya ayana sadamel-damel. Kang Heri salah seorang petani yang memanfaatkan dari pupuk PR, pupuk gumasepnya Bang Barabedas. Gimana nih pengalaman Kang Heri kemarin? Bawa berapa liter kemarin, Kang Heri? Bawa 10 botol. 10 botol. Oh, yang kecil ya? Iya, yang kecil. Oh iya. Botol yang kecil berarti 5 liter kurang lebih ya, Kang Heri. Ini dimanfaatkan untuk tanaman apa nih, Kang Heri nih? Kacang merah sama buncis, kacang buncis. Oh, kacang merah sama kacang buncis katanya ya. Dulu waktu ngasih pupuk di usia berapa hari, Kang Heri ini? Usia 2 minggu Usia 2 minggu setelah ditanam ya. setelah Kang Heri. ditanam. Nah, ini menurut Kang Heri gimana nih hasil dari pupuk PR tersebut, Kang Heri? Ya alhamdulillah manfaatnya bagus banget itu pupuk itu.
Dari pertumbuhannya gimana nih? Dari pertumbuhannya subur banget. Subur ya. Ini Tuh, ini hasilnya nih. alhamdulillah hasilnya. Tuh udah berbuah ya, Iya. Kang Heri ya. Udah ada buah kacang buncisnya ya. Kacang buncis sama kacang merah. Kacang merahnya juga sudah ada nih tumbuh ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah nih. Ini luas areanya berapa meter Kang Heri kurang lebih? Kurang lebih lah 100 tumbak. 100 tumbak. 100 tumbak. Jadi si pupuk yang kemarin 5 liter itu semuanya cukup ya Kang Ya, Heri ya? cukup, dicukup-cukupin. Dicukup-cukupin tuh. Alhamdulillah dengan 5 liter 100 tumbak berarti kurang lebih 1.400 meter pupuk PR ini atau pupuk Gumasep ini bisa bermanfaat bagi masyarakat petani. Nah ini terkait dengan bukan mau membandingkan Kang Heri, penggunaan PR kemarin sifatnya mah gratis ya kemarin ya? Ya, gratis. Dibantu sama Kang si Bos ya? Ya, Bos Heri Bang Bara ya? Dari perawatan sendiri gimana oleh pupuk ini? jadi simple banget. Simple, baru pakai sekali kan ini udah kelihatan hasilnya. Alhamdulillah, subur banget. Tanahnya juga kandungannya udah Ya, normal kayaknya ya. Ini Kang Heri ada permasalahan atau gimana nih kendalanya? kendala nama cuman banyak ini nih, lalat. Paling sama racun aja. Oh iya. Kendalanya cuman itu aja, lalat. Terus Kang Heri ada harapan nggak ke depannya harus bagaimana nih Bang Bara Bedas atau Bos Heri bagaimana terkait membantu para petani ini? Bang Heri itu bakalan bermanfaat banget untuk membantu para petani yang kalau dibilang lah petani gak mampu gitu. Iya. Gak mampu. Nanti mungkin kalau udah ini berhasil, pertama kan digratiskan nih. Ya. Proses untuk kedepannya perbandingan dengan harga antara pupuk konvensional dan pupuk PR ini mudah-mudahan terjangkau oleh para petani ya. Para petani. Insya Allah dengan pupuknya PR ini bisa mengefisiensikan harga ya. Ya, mudah-mudahan. Biasa 100 tumbak ini kalau oleh pupuk biasa habis berapa? Kalau pupuk biasa mah bakalan 50 kilo. 50 kilo sekali mupuk. Ya. Total biasa habis berapa Kang Heri? Kalau total mah ya 50 kilo. Harga kalau di harga? Kalau di harga mah ya alhamdulillah kalau sekarang mah di rata-rata di titik 8.000, 10.000. 8.000, 10.000. Mudah-mudahan dengan pupuk APR ini bisa lebih ekonomis ya Kang Heri. Ya. Mudah-mudahan. Ekonomis, hasilnya bisa menghasilkan tanaman yang betul-betul kualitasnya bagus, kuantitasnya juga bisa melebihi dari pupuk biasa. Ya, oke, sahabat-sahabat, demikian obrolan kita dengan salah satu petani di Desa Bojong Cibisolo ini. Hatur nuhun Kang Heri nya. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat Kang Heri. Amin. Itu buahna guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Aing Suwarlan, Kepala Desa Nagrek Kendan, Kecamatan Nagrek, Kabupaten Bandung, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bang Bara Bedas yang telah menyalurkan pupuknya, yaitu pupuk PR, pupuk rakyat. Alhamdulillah para petani merasa gembira dengan adanya pupuk rakyat atau PR yang digulirkan oleh Bang Bara Bedas. Pupuk PR ini alhamdulillah dari Bang Bara Bedas kami udah disalurkan di kelompok Tani Ciawitali. Alhamdulillah, semoga pupuk ini menjadi tolak ukur kanggo ke depannya supaya petani tidak menjadi kesulitan untuk mendapatkan pupuk. Sekali lagi saya ucapkan kepada Bang Bara Bedas telah menggulirkan pupuk rakyat ini ke wilayah kami di wilayah Desa Nagrek Kendan, khususnya di wilayah Ciawitali. Terima kasih.